Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara, dimanapun Anda berada. Sebelumnya saya ingatkan, daripada nanti sampean kecewa, ini bukanlah ramalan tentang gunung meletus. Bukan pula ramalan tentang terjadinya banjir. Apalagi ramalan tentang perceraian artis. Semua itu tidak perlu diramal, sudah pasti akan terjadi setiap tahun. Ini lebih besar daripada semua itu. Situasi bangsa Indonesia di tahun 2024 sampai dengan 2029. Sejarah seringkali terulang. Karena itu, Bung Karno, presiden pertama kita, pernah berkata, "Jas merah, jangan lupakan sejarah." Keterulangan sejarah ini ternyata memiliki siklus tersendiri. Ada periode-periode tertentu. Ada algoritmanya. Ada peristiwa-peristiwa besar yang juga menjadi sejarah besar bangsa ini, yang ternyata terjadinya pada periode-periode tertentu. Dan hal ini bisa kita gunakan untuk menghitung atau memprediksi peristiwa apa yang akan terjadi nanti di tahun 2024 sampai dengan 2029. Mari kita bersama-sama mengamati. Bangsa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Bertepatan dengan weton Jumat Legi, neptunya 11. Di dalam perhitungan ini, setiap periode terjadi selama 6 tahun dan terjadi perubahan angka keberuntungan. Dan sekali putaran sejarah terjadi selama 30 tahun. Kita lihat di sini, diawali 1945 sampai dengan 1951. Keberuntungannya berada di angka 5 karena hari kemerdekaan kita bertepatan dengan hari Jumat Legi. Pada putaran pertama berakhir 1975 dengan nilai keberuntungan berada di angka 4. Lalu dilanjutkan putaran kedua 1975 sampai dengan 1981. Sekarang kita fokus ketika keberuntungan terletak pada angka 3. Dan sejarah-sejarah besar bangsa kita, entah kebetulan atau tidak, terjadi ketika keberuntungan berada di angka 3. Yang pertama, pada putaran pertama, di tahun 1963 sampai 1969, ada peristiwa besar. Peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Peristiwa berdarah yang mengorbankan banyak nyawa. Yang ujung-ujungnya terjadi perpindahan kekuasaan dan juga pergantian orde. Dari orde lama menuju orde baru. Lalu pada putaran kedua, keberuntungan angka 3 terjadi di tahun 1993 sampai 1999. Dan di sini ternyata juga ada peristiwa besar. Peristiwa reformasi yang terjadi pada tahun 1998. Ada mahasiswa ribuan yang mengepung gedung DPR. Kerusuhan terjadi di mana-mana. Penjaraan terjadi di mana-mana. Bahkan ada pemerkosaan. Dan ujung-ujungnya juga terjadi perpindahan kekuasaan. Terjadi perpindahan orde. Dari orde baru berpindah ke orde reformasi. Di sini juga banyak terjadi peristiwa berdarah yang menjadi sejarah suram bangsa kita. Lalu, apakah yang akan terjadi ketika keberuntungan berada di angka 3 pada putaran ketiga? Terus terang, ini yang membuat saya merasa khawatir ketika melakukan perhitungan ini. Saya khawatir terjadi lagi pertumpahan darah,
terjadi kerusuhan dan yang lain sebagainya di periode yang akan datang. Kekhawatiran ini bukannya tanpa alasan. Banyak orang yang merasa kecewa dan juga marah. Harga barang melambung tinggi, tidak terjangkau. Banyak orang yang marah terhadap penegakan hukum. Kecewa terhadap keputusan MK. Tidak percaya lagi kepada aparat dan instansi pemerintah. Kekecewaan dan kemarahan ini yang saya khawatirkan, sejarah suram bangsa kita bisa saja akan terjadi lagi di periode 2024 sampai 2029. Apalagi situasi politik sekarang ini sangat-sangat panas. Ada yang mengkhianati dan ada yang merasa dikhianati. Dan kedua-duanya merupakan kelompok yang sangat besar. Ini yang membuat saya cemas dan merasa khawatir. Fakta-fakta inilah yang seolah-olah menjadi suatu pertanda tentang akan adanya suatu peristiwa besar, peristiwa bersejarah yang bisa saja terjadi pada bangsa kita di periode tahun 2024 sampai 2029. Kapankah terjadi? Paling cepat di tahun 2024, bisa juga di tahun 2025, atau paling lambat 2029. Secara pribadi, saya berharap itu semua tidak terjadi. Semoga tidak ada lagi perpindahan orde atau perpindahan kekuasaan yang dilalui dengan mengorbankan darah putra-putra terbaik bangsa ini. Jangan sampai ada perang saudara ataupun kerusuhan yang terjadi lagi di negeri tercinta kita ini. Semoga ini bisa menjadi bahan evaluasi diri, bahan introspeksi diri untuk kita semua, terutama untuk orang-orang yang memiliki kekuasaan atau ingin mendapatkan kekuasaan. Jangan sampai menjadi pendorong terjadinya kekacauan yang mungkin akan terjadi. Jangan ingin meraih kekuasaan dengan mengorbankan darah rakyat. Cukup sekian, mohon maaf jika ada silap kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan se-Nusantara.